Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bil mukminin yazdadu imanan ma'a imanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dia duduknya saya di sini sebagai seorang moderator yang akan membawakan struktur presentasi pada kali ini. Adapun judul pada presentasi kali ini adalah media sosial untuk pemasaran bisnis. Adapun dosen pada mata kuliah media sosial ialah Ibu Seli Baldia Isniati, SPD MPD. Adapun anggota pada presentasi kali ini ialah saya sendiri, Habib Ahmad Ramdan, Coki Andriano, Fauzan Syauki, Mikael Andi, Mawar Januatri, Riki Abilah, dan Rahayu Laras. Adapun daftar materi pada presentasi kali ini ialah platform media sosial untuk pemasaran bisnis, strategi pemasaran bisnis dengan menggunakan media sosial, ketiga etika pemasaran bisnis dengan media sosial, yang keempat manfaat pemasaran bisnis dengan menggunakan media sosial, yang kelima dampak pemasaran bisnis dengan menggunakan media sosial. Pertama, platform media sosial untuk pemasaran bisnis. Jenis-jenis platform yang digunakan pemasaran bisnis seperti Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan TikTok. Jenis bisnis seperti online shop produk, food, service company, influencer, fotografi, blogger, dan event organizer. Instagram Business Profile adalah fitur gratis Instagram khusus untuk brand yang ingin akun mereka dikenal sebagai sebuah bisnis. Seperti namanya, Instagram Business ini ditujukan untuk orang-orang yang menggunakan Instagram untuk mengembangkan bisnisnya, baik untuk mempromosikan produk atau untuk berkomunikasi dengan calon kliennya. Profil bisnis ini memiliki fitur-fitur tambahan yang tidak ada di profil personal seperti analitik dan targeting, tombol kontak, dan beberapa fitur lainnya. Sampai saat ini ada lebih dari 15 juta bisnis yang menggunakan Instagram Business Profile untuk menjangkau audiens mereka. Instagram Business Profile adalah salah satu solusi Instagram untuk membantu bisnis menggunakan profil mereka demi kepentingan bisnis seperti marketing dan sales. Instagram user di Indonesia Juli 2021 sebanyak 19.770.000 pengguna dengan kategori umur. Untuk umur 13-17 laki-laki 7,4% dan perempuan 4,9%, total 12,3%. Untuk umur 18-24 laki-laki 14,6% dan perempuan 16,3%, total 36%. Untuk umur 25-34 laki-laki 23% dan perempuan 63%, total 37,2%. Untuk umur 35-44 laki-laki 6,1% dan perempuan 5,4%, total 11,6%. Untuk umur 45-54 laki-laki 2,5% dan perempuan 22,2%, total 4,6%. Untuk umur 55-64 laki-laki 0,7 dan perempuan 0,6%, total 1,3%. Untuk umur 60 ke atas laki-laki
0,7% dan perempuan 0,9%. Total 1,5%. Total semua adalah laki-laki 56,8% dan perempuan 3,2%. Fitur-fitur Instagram untuk bisnis. Auto reply memudahkan untuk meneruskan pesan ke banyak pihak secara langsung. 2. Instastory untuk promosi bisnis yang dilakukan. 3. InSign untuk mengetahui performa akun yang digunakan. 4. Dan langsung atau live agar audiens tertarik untuk apa yang sedang dipromosikan selama jalan berlangsung. 5. Tagar atau hashtag mempermudah audiens dalam melakukan suatu pencarian. 6. Filter inbox untuk menyaring pesan yang masuk atau belum terbaca. Contoh akun Instagram yang digunakan untuk pemasaran bisnis seperti BLP Beauty, kategori online shop produk, Christina Lamerisma, kategori blogger, Pentaroti, kategori food, Brodo, kategori online shop produk, Andienaisa, kategori influencer, WeHello Indonesia, kategori service company, Big Horse fotografi, kategori fotografi, dan Mindwest, kategori event organizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Abdul Hasan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya sebelumnya mengenai media sosial sebagai sarana bisnis. Jadi, platform media sosial berikutnya yang saya akan jelaskan adalah Facebook. Facebook telah meluncurkan Facebook Business Manager bertujuan untuk membantu pengguna mengelola account ads secara praktis, mudah, dan sederhana. Bersumber dari Hootsuite, Facebook Business Manager ini merupakan alat untuk membantu bisnis pengelola account ads dan aplikasi Facebook lain dalam satu tempat sekaligus. Bukan hanya itu, Facebook Business Manager ini juga dapat mengontrol dan membatasi informasi yang dapat diakses oleh social media manager baik dari perusahaan sendiri maupun agensi. Dengan tools ini, pemilik bisnis dapat memberikan akses penuh atau sebagian kepada anggota tim berdasarkan peran masing-masing. Hal ini dapat memberikan penugasan secara anggota tim secara bebas dan aman. Mungkin kalian bertanya, mengapa Facebook menjadi salah satu media yang cocok sebagai sarana bisnis? Karena seperti yang kalian lihat di slide berikut, banyaknya pengguna Facebook di Indonesia sudah mencapai 187.600.000 dengan jumlah terbanyak pengguna berada pada umur 25 hingga 34 tahun. Dan mungkin kalian juga bertanya, fitur apa saja sih yang diberikan oleh Facebook untuk bisnis? Jadi fitur-fitur di Facebook untuk bisnis, yang pertama ada Facebook Video Ad, yaitu iklan video yang menawarkan konten secara menarik. Yang kedua ada Facebook Photo Ad, yaitu postingan gambar untuk menarik audiens. Yang ketiga ada Facebook Multi Product Ad, menampilkan beberapa produk dalam satu iklan. Yang keempat ada Facebook Local Ad, yaitu dapat mengakses sasaran yang lebih luas. Yang kelima ada Facebook Offer Ad, yaitu dapat mempromosikan diskon pada produk. Yang keenam ada Facebook Event Ad, yaitu iklan promosi acara. Yang ketujuh ada Facebook Retargeting Ad, yaitu penargetan ulang mempromosikan iklan. Yang kedelapan ada Facebook Boosted Post, yaitu deskripsi iklan yang dibuat lebih lengkap. Lalu dan ini contoh-contoh untuk akun-akun bisnis di platform Facebook. Lalu untuk platform selanjutnya adalah Twitter. Twitter marketing bisa diartikan sebagai strategi mempromosikan bisnis atau kegiatan lain melalui Twitter dengan menggunakan tools atau media pendukung yang dibutuhkan, seperti teks, gambar, atau video. Tidak semata promosi, di media sosial ini juga dapat mengobrol bersama followers, kritik, dan saran langsung dari customers, sampai mengikuti berita terbaru yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan bisnis. Dan untuk pengguna Twitter juga sudah mencapai 396 juta
5.000 dengan jumlah pengguna terbanyak berada pada umur 25 hingga 34 tahun yang didominasi oleh pria sebanyak 68%. Lalu untuk fitur yang ditawarkan oleh Twitter terdiri dari yang pertama ada Group Direct Message, yaitu fitur ini menambahkan aspek publik ke platform, memberikan audiens lebih banyak pilihan bagaimana dan dengan siapa akan berkomunikasi. Menurut Twitter, para pengguna yang akan berbisnis dapat menggunakan fitur ini melalui komputer desktop atau perangkat mobile. Yang kedua ada Twitter Video, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi video berdurasi pendek, yaitu sebanyak 30 detik, langsung dari dalam aplikasi mobile Twitter. Yang ketiga yaitu Quick Promote Ads, yaitu lebih mudah dalam mempromosikan iklan. Twitter akan secara otomatis menargetkan tweet ke audiens yang memiliki minat sama dengan audiens saat ini. Dan ini untuk contoh bisnis-bisnis di Twitter. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya adalah Line. Line bisnis ini memiliki 3 macam jenis bisnis. Yang pertama itu Line Business Account, yang kedua adalah Line Ad, dan yang ketiga adalah Line Official Account. Untuk Line Ad ini biasa digunakan dalam untuk skala yang kecil, sedangkan untuk Line Official Account biasa digunakan dalam skala perusahaan yang lebih besar. Nah, Line ini memiliki 3 cara untuk dapat terhubung. Yang pertama itu biasa menggunakan QR Code, kemudian bisa menggunakan chat links, dan yang ketiga bisa menggunakan website button. Untuk selanjutnya ini adalah Line users di Indonesia berdasarkan bulan April tahun 2021 ada sebanyak 7.500.000 pengguna Line di Indonesia dan juga tertera dari umur 10 tahun hingga 60 tahun. Sedangkan yang dominan pengguna Line users di Indonesia itu lebih dominan ke umur yang 20 tahun ya, dan juga ini tertera dari gender juga, dari perempuan sebanyak 53%, sedangkan laki-laki sebanyak 47%. Nah, sedangkan fitur-fitur di Line yang bisnis, fitur-fitur di Line untuk bisnis yang pertama itu bisa menggunakan peningkatan fitur dan tampilan. Fitur chatting ini tersedia untuk seluruh akun, nah juga bisa dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan. Kemudian tampilan aplikasi yang lebih user friendly yang memudahkan pengguna untuk memaksimalkan pengguna fitur official account. Nah, seluruh fitur yang tersedia ini gratis, jadi tidak perlu ada tanpa biaya tambahan. Yang kemudian yang kedua adalah peningkatan dashboard statistik. Dashboard statistik ini bisa menampilkan berbagai macam rangkuman data official yang lebih lengkap seperti jumlah followers, kemudian tampilan post, chat, dan bisa menjadi insight juga untuk meningkatkan channel bisnis di pengguna lainnya. Kemudian yang ketiga itu metode pembayaran pay per broadcast, yaitu maksudnya itu jadinya pengguna itu dapat mengirim pesan secara langsung ke target followers pengguna agar dapat lebih efisien dengan mengatur pesan broadcast. Kemudian bayar sesuai jumlah pemakaian pesan broadcast yang pengguna kirim ke followers pay per broadcast. Nah, kemudian pengguna juga dapat langsung melakukan integrasi sistem melalui aplikasi tanpa biaya tambahan. Nah, kemudian ini adalah contoh dari Line. Itu ada H&M Indonesia, ada Innisfree Indonesia, ada Uniqlo Indonesia. Selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp bisnis itu adalah sebuah platform perpesanan yang dibuat untuk kebutuhan bisnis atau bidang usaha. Biasanya WhatsApp ini digunakan pada UKM atau unit usaha kegiatan menengah, jadinya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka, berbeda dengan WhatsApp reguler yang biasa digunakan. Pada biasanya itu WhatsApp bisnis ini memiliki sederet fitur yang membantu mengoptimalkan dan mengembangkan bisnis, jadi berbeda dengan WhatsApp yang biasa kita gunakan untuk chatting. Kemudian di sini tertera juga user WhatsApp, pengguna WhatsApp di seluruh dunia berdasarkan bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 1 miliar pengguna WhatsApp kurang lebih. Nah, sedangkan sini juga tertera dari umur 15 sampai 56 tahun ke atas. Nah, sedangkan dominannya di sini tuh pengguna WhatsApp di dunia berumur 26 sampai 35 tahun. Ada sebanyak 27%. Juga tertera gender, perempuan sebanyak 45,5%, sedangkan laki-laki sebanyak 54,5%.
Fitur-fitur di WhatsApp bisnis yang pertama adalah katalog untuk menampilkan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah keranjang. Ini biasa digunakan ketika suatu pelanggan menyukai suatu barang, kemudian pelanggan tersebut bisa langsung menambahkan ke keranjangnya. Yang ketiga adalah pesan otomatis. Pesan otomatis ini bisa digunakan ketika pengusaha ingin membuat pesan sapaan untuk memperkenalkan usaha ke pelanggan baru. Yang keempat adalah balasan cepat. Balasan cepat ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menggunakan kembali format pesan untuk menjawab pertanyaannya. Dan yang kelima adalah label. Label ini dapat mengolah kontak dan obrolan menggunakan label sehingga dapat mempermudah ketika pengguna ingin mencari sebuah label yang ingin dicari. Dan kemudian di sini ada contoh dari usaha bisnis menggunakan WhatsApp. Ada 99K Outlet, ada Brownies Bogor, kemudian ada Planet Gadget. Oke, untuk selanjutnya yaitu YouTube. Nah, pasti kalian gak asing lagi nih dengan namanya YouTube. Nah, tapi ini kita ngebahas tentang YouTube bisnis ya, bukan YouTube untuk review untuk YouTube keunikan atau ragam atau apa segala macam ya. Tapi ini kita lagi ngebahas tentang YouTube bisnis. Nah, sini aku jelaskan YouTube bisnis account ya, adalah akun khusus untuk brand pengguna. Akun ini berbeda dengan akun Google pribadi, gengs. Jika suatu channel ditautkan ke akun bisnis, berapa orang dapat mengelolanya dari akun Google masing-masing. Nah, pengguna yang menggunakan akun bisnis YouTube tidak perlu nama pengguna maupun sandi. Yang digunakan terpisah untuk mengelola channel YouTube yang ingin ditautkan ke akun bisnis. Nah, jadi gitu gengs, namanya YouTube bisnis. Dan next, ini ada grafik yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, bukan Indonesia aja ya, seluruh dunia. Ini telah mencapai 2 miliar, wis mantap, di bulan Oktober tahun 2021. Dan jumlah yang digunakan itu baik perempuan ataupun pria yang menggunakan akun bisnis ya. Ini paling banyak pria 62% dan sedangkan wanita 38%. Oke, next. Fitur-fitur YouTube untuk bisnis. Nah, ini kalian harus wajib nih dengar ya fitur-fiturnya. 1. Interaksi live and comment. Nah, melalui fitur ini akan menciptakan hubungan dengan audiens. Bisa juga dalam bahasa Indonesianya sih penonton. Mungkin itu artinya. Fungsi yaitu untuk menunjukkan otoritas channel, membangun komunitas loyal, menaikkan ranking video di pencarian YouTube. Dan kedua, YouTube Live. Nah, kalian gak asing lagi nih dengan YouTube Live. Tahu aku ini, tahu. YouTube Live merupakan video yang disiarkan langsung melalui YouTube, di mana pengguna tidak perlu menggunakan editing dan post production. Nah, kalian nggak perlu itu, tinggal live aja gitu. Video ini bersifat interaktif sehingga audiens juga bisa langsung meninggalkan komentar dan reaksi selama video berlangsung. Nah, jadi kalian tahu lah pastinya lah ya, nggak usah dijelaskan lagi ya. Oke, yang ketiga yaitu YouTube Ads. Ya, YouTube Ads ini adalah fitur yang disediakan oleh YouTube untuk pengguna sebagai media promosi melalui media sosial. Oh, berarti ini YouTube kayak iklan gitu. Pengguna dapat menggunakan YouTube beriklan dengan lebih efektif kepada orang-orang yang menelusuri produk atau merek. Nah, jadi YouTube paling kalau misalnya ada iklan-iklan pasti kalian dibayar itu. Oke, next. Dan ini ada grafik-grafiknya tentang YouTube bisnis, yaitu banyak banget ya promosinya, kayak tentang untuk shop, ya pokoknya tentang shop-shop penjual-jual bisnis gitulah ya. Oke, next, kalian bisa ngeliat sendiri nanti. Dan kemudian yaitu TikTok. Oh, TikTok, gengs. Masuk juga TikTok ya. Gak asing lagi TikTok di sini, karena bumi semua udah terpenuh dengan TikTok. TikTok for Business. Oh, ini TikTok untuk bisnis, gengs. Direncana untuk memberikan merek
dan tenaga pemasaran untuk menjadi cerita kisah yang kreatif. TikTok for Business memungkinkan cerita yang lebih kreatif dan menarik dibandingkan menggunakan iklan konvensional. Jadi gitu guys. TikTok for Business akan memberikan berbagai peluang menguntungkan bagi pelaku UKM karena TikTok memiliki komunitas yang terbesar di seluruh dunia. Iyalah, jelas semuanya TikTok semua, gengs. Sehingga para pelaku UKM dapat membangun brand dengan menjangkau segmentasi yang luas serta menjalin interaksi dengan anak muda melalui konten unik. Jadi gitulah. TikTok mantap lah, berjaya kok TikTok. Dan ini grafiknya TikTok user globally di seluruh dunia. Di bulan Maret tahun 2021 mencapai 1 miliar. Wis. Hebat. Dan penggunanya ya pria, wanita, dan anak-anak juga pasti ada. Dan paling banyak sih di sini wanita lah ya, karena di sini tertulis maksudnya bukan tertulis sih. Jadi rekap semua. Mungkin ini hasil penelitian kami. Wanita paling banyak yaitu 61% dibandingkan pria 39%. Jadi tahulah siapa yang paling terbanyak di sini. Oke, next. Yaitu fitur-fitur di TikTok untuk bisnis ya. Fitur-fiturnya nih guys. Unik apa nih? Apa sih ini? Unique engagement solution. Ya, itulah. Duh, sorry gengs, nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Saya bahasa Jepang, Korea. Konnichiwa. Oke. Unique engagement solution. Pelaku usaha bisa membuat hubungan interaksi atau komunikasi dengan pembeli. Dan kedua, performance tracking secara real time. Nah, pelaku usaha juga dapat melihat bagaimana performance dari setiap konten yang dipublis. Dan ketiga, mengetahui konten yang sedang ngetrend. Nah, kalian tahu lah pasti itu. Pelaku usaha juga dapat mengetahui apa saja yang sedang tren di kalangan pengguna TikTok. Dan empat, yaitu beriklan. Nah, sebagai bisnis account, tentunya pelaku usaha juga dapat mengiklan konten supaya dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Gitu guys, fitur-fiturnya ada 4 ya. Dan kita lihat grafiknya yang telah kita siapkan di presentasi ini. Ternyata banyak sekali ya guys. Ada 1,5 M yang like, 5,1 M, 259K, dan ini juga tentang produk-produk makanan, pakaian, kayak seperti apa tuh? Buat apa tuh? Makeup ya, makeup. Ya, cewek semua sih rata-rata sih yang jual-jual kayak gini. Tahu aku nih. Oke, untuk selanjutnya untuk serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Coki Andriano. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran bisnis dengan menggunakan media sosial. Jadi ada beberapa poin terkait strategi media sosial marketing untuk bisnis. Di antaranya yaitu strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu? Jadi kredibilitas adalah suatu kepercayaan yang dapat diandalkan atau dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menarik pelanggan potensial, membangun relasi di media sosial, membagi konten yang diakurasikan, membangun konten yang valuable, menggunakan gambaran yang baik dan menarik, cross search untuk konten menarik dan otentik, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online, menggunakan media sosial sebagai ruang untuk mengadakan percakapan yang menarik, dan yang terakhir, buat style guide bisnis. Nah, selanjutnya ada etika pemasaran bisnis dengan media sosial. Apa
Apa aja sih etika yang harus diperhatikan untuk pemasaran bisnis dengan menggunakan media sosial? Yuk simak baik-baik. Di sini ada beberapa poin terkait etika pemasaran bisnis dengan media sosial, yaitu komunikatif. Apa sih komunikatif itu? Jadi, ciri-ciri konten komunikatif ini adalah mampu membangkitkan hubungan komunikasi yang baik dengan audiens. Ketika memiliki sebuah konten dan tidak terjadi interaksi, maka ada sesuatu yang salah terhadap konten yang dibuat. Jadi, tidak usah khawatir dan terburu-buru untuk memutuskan bahwa konten itu tidak berkualitas. Interaksi pada dasarnya juga bisa disebut sebagai umpan balik atau feedback. Interaksi inilah yang nantinya akan mempengaruhi tingkat engagement selain pada jumlah audiens di media sosial. Nah, selanjutnya, melayani konsumen dengan baik. Tentu saja ya, harus melayani konsumen dengan baik. Jangan terlalu sering memposting. Kenapa demikian? Agar tidak terkesan spam dan tidak mengganggu orang lain yang justru akan menurunkan minat bisnis terhadap kita. Perbanyak informasi terbaru agar selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Lalu, menghargai orang lain itu sangat penting ya. Dan yang terakhir, tetap profesional. Manfaat pemasaran bisnis melalui media sosial, yaitu 1. Membangun dan menarik minat masyarakat. Yang kedua, membantu menemukan konsumen dan memperluas pemasaran. Yang ketiga, memudahkan mendapat feedback secara langsung. Yang kelima, mengembangkan target pasar dan dapat menyaingi kompetitor. Yang kelima, meningkatkan jumlah penjualan produk. Bagian yang kelima adalah dampak pemasaran bisnis menggunakan media sosial, yaitu 1. Dampak positif, meningkatkan traffic website. Yang kedua, memperluas jangkauan brands atau bisnis. Yang ketiga, mempromosikan bisnis. Yang keempat, menghemat biaya pemasaran. Yang kelima, meningkatkan brand awareness dan credibility. Yang keenam, memperbanyak sales dan penjualan brands online. Yang kedua, yaitu dampak negatifnya. 1. Bisnis akan lebih terekspos ke online. Yang kedua, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, tidak adanya interaksi secara fisik dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah memperbesar peluang terkena hit and run dengan semua pembayaran yang online. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini ialah penggunaan dari media sosial sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, sehingga pengusaha bisnis harus dapat memilih kedua hal tersebut agar dapat memanfaatkan fitur dan aplikasi media sosial sebaik mungkin dan menghindari perbuatan menimbulkan efek negatif untuk bisnis. Person pernah berkata, jika seseorang menawarkan kesempatan emas padamu, akan tetapi kamu tidak yakin untuk bisa melakukannya, katakan yang terlebih dahulu, baru pelajari cara melakukannya di hari esok. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan datangnya dari Tuhan, apabila ada kekurangan datangnya dari diri kami sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.